Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Coretan Uma. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Di video kali ini aku mau share bagaimana aku membuat budgeting bulan Februari. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih, kalau aku bukan pakar keuangan. Di sini aku hanya sharing aja berdasarkan apa yang aku lakukan, karena aku sendiri pun masih belajar mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga agar keuangan keluargaku bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini aku nggak ada niatan pamer atau ria ya teman-teman ya, karena nggak ada juga yang mau dipamerkan. Dan kalau masalah rezeki, Allah sudah mengatur setiap manusia itu udah ditentukan rezekinya masing-masing ya. Jadi untuk rezeki yang kita dapatkan, alangkah baiknya kita kelola dengan baik, karena nantinya apa yang kita peroleh di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, dengan membuat budgeting seperti ini sebelum gajian tiba, ini sangat membantu sekali dalam kita mengelola keuangan, karena akan membantu kita untuk lebih bijak lagi dalam mengelola uang yang akan kita terima nantinya. Nah, jadi kali ini aku akan memakai metode persentase ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gimana nih cara mengatur keuangannya? Biasanya menggunakan metode apa? Bisa share di kolom komentar ya. Untuk hal pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat sumber pendapatan atau penghasilan. Di sini sumber penghasilan dari aku hanya satu, yaitu penghasilan suami. Yaitu penghasilan suami sebesar 2 juta rupiah per bulan yang diterima per minggu sebanyak 500.000 per minggunya. Lalu aku mengalokasikan dananya, aku bagi menjadi 4 alokasi, yaitu untuk sehari-hari, untuk hutang, tabungan, dan pegangan. Untuk hutang sendiri itu aku nggak ada hutang yang macam-macam yang aneh-aneh ya, cuma hutang itu aku ada untuk arisan, karena kemarin aku ikut arisan, ada 10% untuk arisan, 67% untuk sehari-hari, 11% untuk tabungan, dan 12% untuk pegangan. Nah, di sini aku rinciin untuk dalam pembuatan. Di sini aku buat dalam expense-nya aku bagi menjadi 2. Ada fixed expense dan variable expense. Di fixed expense itu ada nabung, ada orang tua, ada sedekah, dan ada dana darurat. Untuk nabung sendiri itu ada 100.000, orang tua 50.000, sedekah 20.000, dan darurat 50.000. Di variable expense ada arisan 200.000, ada belanja bulanan 160.000, kebutuhan anak 100.000, dan bensin 120.000, kuota 100.000, skincare 100.000, popok 160.000, dan untuk susu anak itu sebesar 600.000 rupiah. Nah, untuk totalnya sendiri di fixed expense itu ada 220.000, untuk total variable expense ada 1.540.000 rupiah. Nah, dari total keduanya itu didapatlah sisa gaji sebesar 240.000 rupiah per bulannya. Nah, untuk alokasi per minggunya aku bagi 240.000 rupiah dibagi 4. Nah, dapat 60.000 per minggunya. Nah, 60.000 itu untuk alokasi yang 12% yang pegangan tadi. Aku kasih suamiku 50.000 dan aku pegang 10.000. Nah, karena aku di rumah aja dan suamiku keluar, karena suamiku juga butuh untuk itu di luar bensin untuk transport ya. Ini cuma murni pegangan, misal untuk ada kebutuhan mendesak di luar, nah uang pegangannya ada gitu. Terus kalau teman-teman ada yang nanyain gimana dengan keinginan, apakah kakak nggak punya keinginan gitu? Tentu ada ya teman-teman ya, pasti kita punya keinginan, dan keinginan itu aku bikin dalam bentuk sinking funds gitu ya teman-teman, dengan cara kayak nyicil gitu biaya-biayanya. Kalau misalnya ada kelebihan atau sisa-sisa dari budget-budget pos-pos yang lain, disitulah aku masukkan untuk biaya keinginan. Dan itu juga keinginan itu kita harus pintar-pintar milih mana yang keinginan dan kebutuhan ya. Keinginan itu yang benar-benar berguna atau bakalan numpuk aja gitu di rumah nantinya gitu. Nah,
Karena kalau misalnya kita semua dimasukin ke dalam keinginan, nanti bakalan mubazir gitu, karena barangnya itu nggak bakal kepake. Kayak misal nih, kita tuh harus kayak check out di Shopee gitu, di marketplace. Nah, kita harus pintar-pintar milihnya. Bagaimana sih strategi kita agar kita nggak terpengaruh dengan promo-promo gitu. Nah, kalau aku pribadi sih mengantisipasinya dengan aku misal nih ada keinginan, aku masukin aja dulu gitu ke keranjang, terus aku biarin dalam beberapa hari. Nah, apakah aku masih butuh atau enggak? Biasanya itu sih works di aku. Kayak misalnya 3 hari itu udah pudar gitu keinginan aku untuk beli barang tersebut. Atau juga aku bakalan unsubscribe email dari yang selalu promosi-promosi di kita gitu. Alhamdulillah video budgeting ini udah selesai. Bagi teman-teman yang udah nonton videoku sampai ke menit ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga videoku bermanfaat dan semoga Allah selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan kita. See you on my next video. Aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.